Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lina Ernianti dengan adanya beberapa pertanyaan UTS. Baiklah. Jadi di sini ada mau jawab. Yang pertama itu apa hak dan kewajiban tenaga pendidik dan peserta didik? Hak tenaga pendidik yaitu dia memperoleh jaminan penghasilan di atas di atas minimum hidup sosial yang mana itu telah sesuai dengan peraturan Kemendikbud atau pemerintah bagi bidang atau profesi seorang guru. Kemudian dia mendapatkan jaminan perlindungan terhadap profesinya, terhadap bidangnya. Kemudian dia mempunyai hak untuk mengembangkan kualifikasi atau mengembangkan akademis dari pendidikan itu sendiri gitu. Kemudian dia mendapatkan kebebasan berserikat dalam organisasi profesi dia sendiri. Nah, setelah itu juga dia mendapatkan mempunyai hak di mana sebagai seorang guru ia mempunyai hak untuk mendapatkan pelatihan dalam profesi seorang guru. Nah, seorang guru pun mempunyai hak yang mana ia menjunjung tinggi atau mengembangkan atau lebih memajukan atau meningkatkan kualitas atau intelektual dari peserta didik itu sendiri, bahkan atau dalam lembaga yang melingkupi itu sendiri gitu. Dan dalam tenaga pendidik itu mempunyai kewajiban seorang tenaga pendidik, yaitu dia mempunyai kewajiban meningkatkan atau mengembangkan kualifikasi peserta didik bahkan atau intelektual dari pendidik itu sendiri. Kemudian dia merencanakan pembelajaran yang memajukan peserta didik gitu. Dia harus mempunyai rancangan, dia harus punya metode, punya strategi yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari peserta didik itu sendiri atau dalam pendidikannya, dalam sebuah pendidikan. Nah, kemudian seorang pendidik pun mempunyai kewajiban yaitu memberikan nilai atau mendapatkan penghargaan sesuai dengan aturan yang telah dicantumkan dalam pendidikan itu sendiri. Nah, kewajiban sebagai seorang guru itu juga dia tidak boleh diskriminasi terhadap suku, ras, agama, latar belakang. Seorang guru harus dapat profesional, harus dapat mempunyai sikap atau karakter yang mana dia mampu untuk membuat peserta didik itu mempunyai sikap yang baik. Yaitu seorang guru kan harus diteladani seorang guru itu. Karena maka seorang guru harus dapat memperlihatkan kepada peserta didik sikap, sifat yang mana itu baik gitu. Jadi dia punya kewajiban untuk memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Nah, seorang guru pun tidak boleh yang namanya diskriminasi. Itu hal yang sangat bermasalah dalam proses pendidikan. Karena hal-hal tersebut dapat memicu mental dari peserta didik, yang mana peserta didik akan lebih tidak percaya diri, menurun kualifikasi dalam akademisnya. Kenapa? Karena dia tidak mendapat dukungan. Dia tidak mendapat dukungan dari seorang guru itu sendiri gitu. Nah, dan pula seorang guru itu berkewajiban untuk memelihara atau memupuk persatuan dan kesatuan. Di sini peserta didik itu punya hak dan kewajiban. Nah, hak dari peserta didik itu ialah ia mendapatkan ajaran agama sesuai agama yang dianutnya. Karena tujuan dari pendidikan itu ialah dasarnya itu adalah agama. Nah, kenapa agama itu dasar? Karena untuk melangkah lebih ke depan, untuk menjalani kehidupan, ajaran agama ini sangat penting gitu untuk
pemupukan karakter dan sifat atau sikap yang baik terhadap anak itu atau anak itu sendiri gitu. Nah, selain mendapatkan ajaran agama yang dianut, ia pula mempunyai hak mendapatkan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat. Kenapa? Karena seorang peserta didik mempunyai hak untuk mengembangkan minatnya, untuk mengembangkan bakat yang dipunyainya gitu. Yang dia mempunyai kemampuannya seperti apa. Nah, itu seorang pendidik punya hak untuk mengembangkan. Karena itulah generasi-generasi yang akan melanjutkan hal-hal positif ke depannya. Makanya seorang peserta didik itu mempunyai hak untuk mendapatkan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakat yang dia punya agar berkembang, agar dia mampu menata masa depan. Kemudian seorang peserta didik mempunyai hak mendapatkan pengajaran yang baik dari berbagai guru, dari lembaga sendiri, dari lembaga itu mendapatkan prasarana yang baik sesuai dengan lembaga, sesuai dengan sekolah itu sendiri gitu. Jadi kan semua seorang pendidik kan punya kewajiban tuh, selain dia mendapatkan pengajaran, dia juga mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya, untuk menyelesaikan apa yang sudah ia tuju, apa yang sudah ia rancang gitu. Jadi seorang peserta didik punya hak gitu untuk menyelesaikan pendidikannya, menggapai cita-citanya. Peserta didik juga punya kewajiban sebagai seorang peserta didik, sebagai seorang yang diajar gitu. Nah, dia punya kewajiban itu untuk menjaga norma-norma pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi seorang peserta didik itu punya kewajiban yang mana menjaga norma, aturan-aturan. Yang pertama, aturan ia sebagai seorang anak dalam kehidupannya, dalam lingkungannya. Kemudian aturan sebagai seorang murid yang diajar sama guru di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan keluarga, di lingkungan teman-temannya gitu. Nah, dia juga berkewajiban untuk ikut serta membantu biaya pendidikan, kecuali peserta didik yang memang tidak bayar, yang memang dia mendapatkan bantuan atau beasiswa bisa, yang mana itu memang sudah berlaku gitu di sekolahnya sendiri gitu. Kemudian yang nomor 2 itu adalah bagaimana sih untuk meningkatkan keprofesionalisme seorang guru dalam dunia pendidikan. Nah, jadi seorang guru itu harus ada yang namanya sertifikat. Untuk mendapatkan sebuah sebutan atau predikat keprofesionalan, itu seorang guru harus punya sertifikat, di mana yang pertama ia sah dalam hukum, ia sah dalam hukum pendidikan untuk mengajar. Kemudian ia pula mendapatkan hak-hak dari masyarakat untuk mengajar gitu. Jadi sertifikat itu selain memang itu peraturan, atau selain memang itu kewajiban seorang guru harus punya, yang mana agar wali murid bisa dikatakan, atau agar orang tua itu percaya gitu bahwa anaknya nih diajar oleh guru yang memang gurunya sudah bersertifikat, gurunya memang sudah bergelar, sudah lulus gitu. Itu juga salah satu alasan kenapa seorang guru harus punya sertifikat. Dan juga sertifikat sebagai seorang guru itu berarti ia dari pendidikan itu sendiri, berarti ia diiyakan gitu dari pendidikan itu sendiri gitu. Dari lembaga itu berarti seorang guru ini pantas gitu untuk mengajar gitu. Nah, seorang guru untuk profesional itu ya dimana dia harus melakukan sebuah pelatihan terus, dimana pelatihan tersebut itu bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi dari guru itu sendiri, meningkatkan kualitas yang guru itu punya gitu. Dan juga seorang guru itu harus mengikuti pelatihan yang mana memang bertujuan
untuk itu tadi meningkatkan, meningkatkan karena memang seorang guru punya hak mendapatkan pelatihan profesi sebagai seorang guru. Nah, kemudian yang B itu seperti apa sih? Bagaimana sih kita sebagai calon guru meningkatkan mutu pendidikan di masa yang akan datang? Yang mana kita nanti akan mengajar gitu kan. Nah, jadi eh, kita sebagai calon seorang guru itu yang pertama harus dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri dulu. Diri ini punya nggak kualitas? Punya nggak kuantitas? Punya nggak kualifikasi yang memang meningkatkan kualifikasi dari diri sendiri gitu, punya nggak kualitas dari diri kita. Nah, kalau guru itu aja, kalau dalam diri guru itu aja dia nggak punya kualitas, gimana dia mau meningkatkan kualitas peserta didik, gimana dia mau meningkatkan pendidikan yang akan mendatang, gimana dia akan memberikan hal-hal positif, hal-hal yang lebih meningkat dia akan ya di dunia pendidikan yang akan datang kalau dia sendiri tidak punya kualitas gitu. Jadi ialah seorang guru harus punya kualitas. Dia punya kualitas yang mana dia memang mampu bersaing, yang mana memang ia mampu untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri gitu. Nah, sebagai calon seorang guru, dia harus punya strategi, dia harus punya cara, dia harus punya metode untuk mengajar. Dia harus punya hal-hal yang memang itu dimiliki oleh seorang guru. Dia harus punya, seumpamanya nih, dia punya konsep sebagai seorang guru harus memiliki hal-hal positif. Ketika dalam kelas dia harus mengetahui dulu karakteristik peserta didik yang bakal diajar. Jadi ketika dia tahu karakteristik dari peserta didik yang dia ajar, dia akan lebih mudah untuk menjelaskan, untuk memberikan materi karena dia tahu karakteristik dari peserta didiknya. Ada yang karakternya begini, ada karakternya yang begitu, begini. Jadi apa yang dia sampaikan itu tersampaikan seperti itu. Nah, calon pendidik juga harus berkaca dari pendidik-pendidik yang uh, yang yang dia lihat, dari pendidik-pendidik yang sekarang ini gitu. Apa sih kurangnya, apa sih lebihnya kok sehingga pendidikan ini masih begini-begini saja gitu, masih seperti ini saja gitu. Contoh, sebagai calon peserta didik dia harus mempunyai hal-hal yang memang itu dapat memajukan. Jadi contohnya adalah dalam kurikulum K13 gitu. Itu kan K13 itu terpaku pada peserta didik ya. Jadi guru ini hanya sebagai fasilitator. Nah, gitu. Contoh adalah dalam mengajar, seorang guru ini harus mampu bukan hanya sebagai fasilitator. Walaupun memang kurikulum itu dilaksanakan K13 gitu seumpamanya. Dia juga harus mampu memberikan arahan, memberikan materi-materi juga gitu. Jadi peserta didik itu tidak terpaku. Peserta didik itu nggak yang dia gitu yang harus, karena nggak semua peserta didik itu mampu. Nah, apa sih tugas dari guru itu sendiri? Kita harus paham dulu, guru itu kan membimbing, mengarahkan. Kalau kita saja sebagai seorang guru sudah menyerahkan begitu saja, ya otomatis peserta didiknya akan sulit untuk mengerti, akan sulit untuk berkembang bahkan gitu. Nah, juga di masa yang modern, mana lagi kita ada di zaman milenial. Ini adalah semua yang dilakukan itu akan melibatkan teknologi. Nah, sebagai seorang guru dia harus mampu, dia harus menguasai teknologi itu sendiri. Jadi contoh dalam setiap pengajaran ada spekulasi yang dia lakukan. Entah itu dia melakukan tayangan video yang mengajarkan, melakukan strategi ceramah yang memang tidak melulu ceramah saja gitu. Ada demonstrasi juga. Jadi seorang guru harus punya konsep, harus punya step-step, dia harus seperti apa, dan dia harus berkaca agar dia tahu apa kekurangannya. Oke,
Jadi nomor 3 itu adalah hakikat globalisasi. Jadi secara umum global itu kan mendunia, global itu seluruh ya. Dimana saat ini kita ada di zaman milenial. Jadi global itu adalah hakikat globalisasi itu adalah suatu perubahan yang memicu, perubahan yang mempengaruhi, perubahan yang memang itu ada keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor akibat transkulturasi dengan eh, dengan teknologi di zaman modern sekarang ini gitu. Jadi globalisasi itu suatu perubahan, suatu gesekan yang mana yang tadinya itu yang tadinya itu teknologi itu mungkin tidak terlalu pesat, yang mana kita ada di zaman milenial semua itu pakai teknologi. Nah, dan sekarang ada di zaman itu gitu. Jadi itu eh, sebuah adaptasi, sebuah kultur, sebuah transkulturasi di zaman modern yang terkaitan dari masyarakat akibat transkulturasi di zaman teknologi modern saat ini. Oke, jadi apa sih dampak yang B itu adalah dampak dari global bagi para pesantri atau dalam pesantren. Nah, eh, adanya atau yang mengadopsi pengetahuan umum dalam pesantren itu tetap dilakukan, namun juga akan tetap mempertahankan kitab-kitab klasik yang mana memang itu adalah tujuan utama dari lembaga pesantren itu sendiri gitu, dan setia kepada ilham Islam tradisionalnya. Nah, dengan kita lihat bahwa global ini seorang santri pun tidak boleh ketinggalan gitu. Jadi harus mampu eh, harus mampu beradaptasi, harus mampu juga untuk ikut serta dalam pemikiran yang memang ada pada zaman global ini gitu. Selain itu pula harus mampu harus mampu memi, me, harus mampu mencampurkan, harus mampu juga sebagai santri dari pesantren itu juga. Yang pertama ialah mendapatkan pengetahuan umum. Nah, pengetahuan umum, kemudian itu dia dari pengetahuan umum, kemudian itu dari cara-cara santri itu belajar, dia akan lebih memix dari kebiasaan sebelum globalisasi dengan kebiasaan yang milenial sekarang gitu, yang global sekarang gitu. Mulai dari pendidikannya. Nah, kalau santri itu harus ada mix pendidikan yang mana mampu memunculkan pemikiran-pemikiran yang tidak tertinggal dari zaman yang tidak tertinggal di zaman globalisasi saat ini. Pemikiran. Kemudian dalam pesantren itu pula tidak bisa melepaskan atau meninggalkan kebiasaan mereka yang belum global gitu, atau kayak belajar yang memang kitabnya gitu, nggak bisa gitu, karena memang tujuan dari lembaga pesantren itu sendiri itu gitu. Jadi mereka akan tetap mempertahankan tradisional namun memix atau mengadopsi modern yang mana memunculkan pemikiran-pemikiran yang maju. Oke, jadi keempat itu ialah dasar dan tujuan Islam transformatif. Kita harus tahu dulu, Islam transformatif itu merupakan Islam yang mana itu kultur perpaduan gitu. Jadi Islam transformatif itu adalah mengkaji Islam kontekstual dengan um, dengan uh, dengan kebiasaan atau bisa kita bilang ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW. Nah, jadi tujuan dari Islam transformatif itu adalah
ilmu sosial, yang mana bisa kita bilang jika ajaran itu memang baik, memang jika ajaran itu memang yang lebih dibutuhkan kepada umat muslim. Jadi eh, jadi lebih ke gimana cara kita melakukannya gitu, gimana cara kita melakukannya gitu, mulai dari ibadah. Jadi Islam transformatif tujuan itu adalah supaya kita ini tahu, supaya kita ini mengerti ibadah yang kita lakukan itu tujuannya untuk apa. Kemudian untuk ibadah yang kita lakukan itu penting tidakkah, ajaran yang seperti apa sih yang harusnya kita lakukan gitu. Jadi kita tidak cuman sekedar mengikuti tanpa kita tahu gitu apa makna kita beribadah, apa yang kita dapat kita beribadah gitu, apa sih tujuan kita beribadah gitu, maksudnya yang seperti apa sih beribadah gitu. Jadi kita juga sebagai umat muslim mengerti apa yang kita lakukan, mengerti hal-hal yang memang dilakukan, yang memang kita kaji di dalam Islam, di dalam kehidupan seperti itu. Oke, jadi yang B itu paradigma. Jadi dalam kasat mata, dalam pandangan-pandangan kita terhadap berbagai lingkungan, berbagai organisasi yang memang itu berdirikan Islam, organisasi yang memang itu himpunan atau ajaran yang memang itu untuk meningkatkan keislaman gitu, dengan lingkungan-lingkungan yang kita lihat, dengan kebiasaan-kebiasaan umat muslim yang kita di sekeliling kita gitu. Jadi Islam transformatif itu tidak spesifikasi mengikuti atau mengkaji dari Rasulullah SAW. Dia itu mengimplikasikannya di dalam kehidupan itu lebih ke kebutuhan umat Islam. Namun lepas dari itu semua, tetap ia mengikuti aturan-aturan yang memang itu sudah ada dalam ajaran Islam, seperti itu. Jadi ada kebebasan umat muslim untuk melakukan ajaran-ajaran agama Islam. Namun tidak lepas pula dari yang memang ada wajib, ada sunnah, ada makruh gitu. Kalau memang diwajibkan ya diwajibkan, kalau sunnah ya disunahkan, makruh ya makruh. Jadi ada poksinya gitu di dalam untuk menyesuaikan kebutuhan umat muslim yang dijalaninya, seperti itu. Sekian dari penjelasan Lina, harapannya mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada ibu. Sebelumnya minal aizin wal faizin ya bu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.